Shalom, jumpa lagi di MMC. Topik kita kali ini surga Kristen dan surga Islam samakah? Itu yang perlu kita bahas, dan kita mau cari dari persepsi kebenaran. Kita harus jelaskan dari persepsi kebenaran supaya kita tidak sekedar berasumsi atau berkhayal dan berangan-angan tentang keadaan dan situasi di surga tersebut. Surga Kristen, surga Islam. Ada satu pertanyaan yang perlu kita mengerti. Di surga itu ngapain? Ini yang perlu penjelasan. Kalau menurut pemahaman orang Islam, di surga itu para kaum pria dilayani oleh bidadari 72, bahkan sekian jumlahnya. Itu mereka yang lebih paham soal jumlah itu, tapi pemahaman mereka bahwa di surga itu mereka akan seks party dengan para bidadari. Dan itu kerjanya menurut mereka. Dan mungkin ini yang membuat para sebagian besar mualaf terpesona dengan iming-iming, dengan janji-janji akan adanya bidadari sekian yang melayani. Oh, betapa kinclongnya itu, mungkin begitu pikirannya kan. Sehingga para sebagian mualaf ini nggak jelas juntrungannya, mereka pindah dan otomatis menjelek-jelekkan Kristen. Padahal dasar tabiat dan karakter kamu yang jelek, kamu pindah agama tapi agama orang lain yang kau jelek-jelekan. Mari kita berteologi, beragama dengan akal sehat, bukan dengan akal miring. Saya baca kepada saudara firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 22 ayat 29, Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Jadi kalau surga Kristen, ayatnya jelas. Jadi orang yang berpikir di surga itu ada kawin mengawinkan, itu Tuhan bilang, lu sesat. Otak lu jorok, kotor. Karena itu tidak alkitabiah. Karena Tuhan bilang di surga itu tidak ada kawin mengawinkan atau dikawinkan, yang ada manusia hidup sama seperti malaikat. Artinya bebas dari keinginan daging, bebas dari nafsu, bebas dari seks. Itu keadaan yang ada di surga, surganya Tuhan Yesus. Bukan surga yang lain. Karena ini bermula dari pertanyaan orang Saduki, di mana ada satu keluarga 7 orang, dan ketujuh-tujuhnya memperistrikan satu orang perempuan. Karena ketika perempuan ini menikah dengan anak yang pertama, belum punya anak, meninggal. Diganti sama yang kedua, meninggal. Sampai yang ketujuh. Itu pertanyaan mereka berupa ilustrasi. Sehingga mereka berkata, nanti di surga itu, yang mana suaminya? Sementara yang ketujuh itu telah memperistrikan dia. Sehingga Tuhan menjawab, lu sesat deh. Kamu sesat. Karena kamu tidak ngerti firman Tuhan. Jadi banyak orang tidak ngerti firman, sok ngomong firman. Banyak orang nggak tahu tentang rahasia surga, sok ngomong tentang surga. Sehingga ngomong dengan akal-akalan manusia. Dan Tuhan sudah bilang jelas, di surga manusia hidup seperti malaikat. Jadi kalau para mualaf mengerti ini, ngapain? Lu cari apa lagi? Lu pindah cari bidadari bohongan, bidadari kayangan.
Ini yang perlu kita mengerti. Mari sadar, kita perlu dengan pikiran yang jernih, pikiran yang sehat untuk belajar kebenaran, bukan suka-suka kita. Pertanyaan yang tadi saya sampaikan kepada saudara, di surga itu ngapain? Kalau di seberang sudah jelas dibilang surga itu pesta, seks party dengan bidadari. Tapi Alkitabku bilang di surga tidak begitu. Saya baca kepada saudara. Dan ini juga pemahaman, pendidikan buat orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Karena kita pun mungkin banyak yang nggak ngerti di surga ngapain sih. Wahyu pasal 21 ayatnya yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi di sana, tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini firman Tuhan. Yang pasti di surga itu nggak ada air mata, nggak ada duka cita, nggak ada tangis-tangisan lagi karena kemalangan, karena kemalingan, karena harta dicuri orang. Nggak ada lagi begitu. Karena semua itu telah berlalu. Yang ada di sana suasana yang baru. Suasana barunya seperti apa? Ya suasana surga. Suasana surga itu seperti apa? Suasana Tuhan Yesus. Seperti apa itu? Nanti mari kita lihat bersama, kita yang bersama-sama masuk surga. Tidak usah berhayal, berhalusinasi kayak mana ya, terlalu capek. Yang pasti di sana nggak ada duka cita, nggak ada air mata, nggak ada sedih, gitu kan? Nggak ada kecewa, nggak ada marah, nggak ada cemburu, nggak ada benci lagi di sana. Karena itu semua bagian dari dunia. Di sana sesuatu yang baru yang ada. Ayatnya yang ke 10 dan 11 dari Wahyu 21. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Saudara bisa baca ke bawah berikutnya, temboknya kayak macam apa, lantainya macam apa, begitu luar biasanya surga itu. Jadi kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Di situ tidak ada malam, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena Yesus yang menjadi terang buat surga itu. Jadi surga itu terus siang, terang terus. Nggak ada malam di situ. Karena Tuhan Yesus menjadi terang abadi, penerang abadi di situ. Jadi begitu indahnya, tak terkatakan oleh kata-kata, suasana yang amat sangat indah, hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi nggak ada lagi pikiran di sana, pikiran-pikiran duniawi. Nggak ada itu. Yang pasti firman Tuhan bilang di sana seperti malaikat. Malaikat ngapain? Kan begitu. Ya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ngobrol, diskusi dengan Tuhan Yesus. Itulah tugas kita, orang percaya yang masuk surga. Tidak ada pekerjaan-pekerjaan sekuler, pekerjaan-pekerjaan duniawi, mengingini lawan jenis. Nggak ada lagi sana. Karena kita menjadi seperti malaikat yang bertugas hanya menyenangkan Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Jadi mari kita mengerti hari ini bahwa dengan kita di surga seperti malaikat menyembah, memuji Tuhan, dengan surga menurut pemahaman Islam, di sana ada pesta duniawi, pesta yang tidak rohani menurut saya. Ini menjelaskan bahwa surga kita sangat-sangat jauh berbeda. Pertanyaannya, surga itu ada berapa? Jangan-jangan ada surga yang asli, ada surga yang palsu. Mari kita mengerti dan memahaminya, dan belajarlah secara benar supaya engkau jangan tertipu. Tuhan memberkati.